Kamu pernah nggak baca sesuatu di basement kelas kampus kamu, kayak bisa di IG atau tweet, isinya gosip, curhatan, atau bahkan nama seseorang yang dipuji ramai-ramai. Nah, terus kamu ikut ketawa, ikut share, ikut judge, padahal kamu nggak tahu kebenaran sama sekali. Kalau iya, berarti kamu udah jadi bagian dari sistem yang hari ini kita pertanyakan bersama. Karena basement kelas kampus selama ini dijual sebagai ruang aman, tempat mahasiswa bisa curhat, kritik, dan bersuara tanpa takut dihakimi. Tapi kenyataannya, banyak sekali kasus bullying, fitnah, bahkan pelecehan justru lahir dari sini. Jadi, sebenarnya kita lagi ngomongin apa? Ruang aman atau panggung anonimitas yang gak ada yang ngawasin? Halo semuanya, perkenalkan aku Nurhidaini Auliawati, akrab dipanggil Aulia. Aku merupakan mahasiswa semester 2 program studi Pendidikan Sosiologi FISU UNJ. Nah, mulai video ini, aku akan mengupas tuntas apakah basement kelas kampus benar-benar jadi ruang aman bagi mahasiswa atau justru ladang masalah baru yang selama ini kita normalisasi tanpa sadar. Melalui video ini, aku akan bahas fenomena basement kelas kampus, ruang aman atau ladang masalah baru bagi mahasiswa yang dibagi ke dalam 7 bagian. Pertama, deskripsi fenomena. Kedua, faktor penyebab. Ketiga, dampak positif. Keempat, dampak negatif. Kelima, kaitan dengan sosiologi organisasi pendidikan. Keenam, solusi. Ketujuh, kesimpulan. Basement Kelas Kampus adalah akun anonim di platform X atau Twitter, tempat mahasiswa bisa kirim pesan lewat DM, lalu diterbitkan secara otomatis oleh bot, tanpa nama dan tanpa jejak identitas. Singkatnya, kita bisa ngomong apa aja dan gak ada yang tahu itu kita. Dan ini bukan fenomena kecil. Hampir setiap kampus besar di Indonesia punya desa sendiri, seperti UGM, ITB, bahkan UNJ pun juga punya. Digunakannya bisa untuk urusan cintaan, gosip, teman sekelas, sampai kritik terhadap dosen dan birokrasi kampus. Semua bisa masuk dan tersebar ke ratusan, bahkan ribuan followers dalam hitungan detik. Di satu sisi, Menkes memang punya manfaat nyata. Ia jadi ruang diskusi, tempat curhat, bahkan sarana kritik terhadap kebijakan kampus yang mungkin gak berani disampaikan secara terbuka. Banyak mahasiswa merasa lebih bebas berpendapat justru karena identitasnya terlindungi. Tapi di sisi lain, dan ini nih yang perlu kita garis bawahi, anonimitas itu juga jadi celah yang berbahaya karena nggak ada yang tahu siapa pengirimnya, nggak ada yang merasa perlu bertanggung jawab. Menkes yang tadinya berisi curhatan berubah jadi fitnah, yang tadinya kritik berubah jadi serangan personal. Nama seseorang bisa hancur dalam hitungan jam, di screenshot, disebarkan, dihujat ramai-ramai. Dan dampaknya nggak berhenti di level personal. Ketika konflik dari Menkes meledak ke publik, yang ikut tercoreng bukan cuma nama individu, tapi nama institusi kampus itu sendiri. Nah, kenapa ya fenomena ini bisa berkembang sebesar itu di kalangan mahasiswa? Ada 4 penyebab utama. Yang pertama, anonimitas. Ini adalah akar dari segalanya. Ketika identitas tersembunyi, orang itu merasa bebas ngomong apa aja tanpa takut konsekuensi. Gak ada nama, gak ada tanggung jawab. Kedua, kebutuhan validasi. Mahasiswa itu butuh didengar. Menkes jadi tempat mencari like, komentar, dan dukungan, terutama untuk hal-hal yang gak bisa mereka ungkapkan secara langsung. Ketiga, budaya sungkan di lingkungan kampus. Menyampaikan kritik atau keluhan secara langsung ke dosen atau birokrasi kampus itu gak mudah. Menkes jadi jalan pintas yang terasa lebih aman. Keempat, minimnya literasi digital. Banyak banget pengguna yang gak sadar bahwa konten anonim itu bisa berdampak pada hukum dan sosial yang serius loh. Kirim manifest dianggap sepele, padahal konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Keempat faktor itu yang bikin manifest bukan sekedar platform curhat biasa, tetapi ruang yang sangat rentan untuk disalahgunakan. Sekarang kita bedah dampaknya. Kita mulai dari yang positif dulu ya. Yang pertama, jadi ruang ekspresi yang aman. Mahasiswa bisa curhat, bisa kritik, dan berpendapat tanpa takut dihakimi, terutama soal isu kampus yang sensitif. Kedua, memperluas wawasan dan diskusi. Satu manifest bisa memicu ratusan komentar dari berbagai sudut pandang yang justru bikin mahasiswa lebih kritis dan terbuka. Ketiga, jadi saluran aspirasi alternatif. Ketika jalur formal terasa buntu, manifest bisa jadi alat kontrol sosial dan efektif terhadap kebijakan kampus. Nah, sekarang sisi gelapnya. Pertama, cyberbullying dan fitnah. Anonimitas bikin orang berani menyerang secara personal. Nama seseorang bisa dihancurkan tanpa bisa dilacak siapa pelakunya. Kedua, penyebaran misinformasi. Informasi yang belum tentu benar bisa tersebar luas dan viral sebelum sempat diklarifikasi. Dan dampaknya bisa permanen loh. Ketiga,
ketiga, mencoreng nama baik individu dan institusi. Konflik yang bermula dari manifest bisa meledak ke publik, dan yang rugi bukan cuma satu orang, tapi reputasi kampus secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata sosiologi organisasi pendidikan, fenomena ini sebenarnya punya makna yang lebih dalam loh. Kampus adalah sebuah organisasi pendidikan. Di dalamnya ada struktur, ada norma, ada nilai-nilai yang seharusnya jadi kontrol sosial bagi seluruh keluarganya. Nah, Basement Fest muncul sebagai bentuk organisasi informal di dalam kampus. Komunitas tanpa struktur resmi, tanpa aturan yang jelas, tapi punya pengaruh sosial yang luar biasa besar. Disinilah masalahnya. Dalam masyarakat modern seperti kampus, norma sosial seharusnya tetap jadi pegangan. Tapi anonimitas di manifest justru melemahkan fungsi kontrol sosial itu. Orang merasa bisa bertindak di luar norma karena identitasnya tersembunyi. Padahal kampus sebagai organisasi pendidikan punya tanggung jawab membentuk karakter dan perilaku mahasiswanya, bukan hanya di ruang kelas tetapi juga di ruang digital. Jadi ketika manifest dibiarkan tanpa pengawasan, itu bukan cuma masalah sosial media biasa, tapi kegagalan fungsi organisasi pendidikan dalam menjaga nilai dan norma di komunitasnya. Lalu apa ya solusinya? Nah, untuk kampus sebagai sebuah institusi perlu melakukan kebijakan dan literasi digital yang jelas. Edukasi tentang etika bermedia sosial harus masuk ke dalam budaya kampus, bukan cuma aturan tertulis yang gak pernah dibaca. Untuk mahasiswa, gunakan manifest secara bertanggung jawab. Sebelum kirim, tanya ke diri sendiri, kalau nama kamu ketahuan, kamu masih berani nggak kirim ini? Kalau jawaban tidak, ya jangan kirim. Dan untuk kita semua sebagai penonton, jangan menjadi bagian dari masalah. Gak perlu ikut share, ikut menghujat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Karena setiap kali kita engage dengan konten seperti itu, kita ikut membesarkan apinya. Jadi, Basement Fest kampus itu bukan sesuatu yang hitam putih, bukan murni ruang aman, bukan juga murni ladang masalah. Yang jadi masalah bukan platformnya, tapi bagaimana kita menggunakannya. Anonimitas itu bagaikan pisau bermata dua, bisa melindungi, bisa juga menghancurkan. Dan sebagai bagian dari organisasi pendidikan bernama kampus, kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang digital itu tetap sehat. Karena pada akhirnya, yang kamu dan kita ketik hari ini, meski tanpa nama, tetap punya konsekuensi nyata bagi orang lain di dunia nyata. Jadi, sebelum kirim manifest berikutnya, pikir 2 kali. Oke, sekian dari aku, Aulia. Semoga bisa jadi bahan refleksi kita ya, tentang bagaimana berperilaku di ruang digital.